3 tahun terakhir kan gue nyetop banyak project nih. Betul. Karena sibuk ke Pelangi Dimas. Tapi gitu setiap 3-4 bulan duit gue udah habis. Dan break dulu ya, gue mau habis syutingan dulu. Syuting dulu gue. Dapat duit lagi, kerja lagi Pelangi Dimas. Udah habis lagi, udah habis nih. Break dulu, ngambil iklan satu, ngambil iklan gitu. Tapi bukan itu alasan Pelangi Dimas jadi 5 tahun ya? Enggak. Itu memang prosesnya panjang. Tapi gak tahu juga sih. Nggak, dikit-dikit gue habis. Sehari 2 hari Tetep kok ada postingan studio itu kan nggak boleh berhenti. Iya. Kan sambil nunggu update dari si software-software. Betul. Sudah nggak ngapa-ngapain. Syuting yang lain dulu. Duit tipis men. Duit. Logika tanpa logistik is nothing bro. Gak mungkin. Bagus tuh. Logika tanpa logistik. Gue bikin film di rumah gak makan. Iya makanya. Gue ditarik suruh pulang. Boleh kerja lagi. Udah video klip aja ntar kayak gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersinema Dias Danar kali ini bareng sama salah satu film lebaran lagi yang gue udah menontonnya dan gue nge-MC dan ngikut dari awal perjalanannya, project announcement, terus kemudian pengenalan pemain, pengenalan robot, MC di JAV, teaser, trailer, gala premier, the best. Semua. Kok bisa gitu sih Pak? Semua. Kita pernah geser loh. Geser atau acara gara-gara dia gak bisa. Itu makanya kok bisa gitu ya. Dan gue pernah bahaya deh. Gue harusnya nggak bisa. Terus tiket pesawat gue diganti sama. Terus dia Keren banget. Iya. Setia modelnya. Itu dia. Karena memang kan bukan kayak seperti lu bilang. Sosok sentral perfilman Indonesia Nggak, gitu loh. seperti yang lu bilang di press con. Banyak film itu bukan karena kualitas sampai kayak murah. Relatif. Banget soalnya. Kayak film banget gitu. Udah ada sutradara dari Pelangi Dimas itu Upi Guava. Let's go. Mas Upi the best. Dan juga pengisi suara dari salah satu robot di Pelangi Dimas itu Batik Bimoki. Hello guys. Gila, Pelangi Dimas budgetnya keluar banyak di Bimoki Mas Upi. Lebih talent industri. Budget gitu. Iya. Bebannya keluar banyak. Udah ngelok budget, udah Bimo, wah tuh naik lagi. Oke, sini buka-bukaan semuanya kan? Bukan, Enggak. terbuka semuanya. Oke, gue pengen ngobrol lagi nih. Jadi ini experience yang menarik buat gue setelah kemarin akhirnya ngikut dari perjalanan panjang Mas Supi. Congrats dulu sebelumnya. Terima kasih. Finally Terima kasih. tayang di momen yang emang seharusnya film ini tayang menurut gue. Yaitu di momen perayaan, itu Lebaran, anak-anak dan keluarga. Tapi gue pengen tahu dulu. Ini proses panjang, kita mundur dikit ya, gue ke Mas Supi dulu. Aman. Kita kenal waktu itu pada saat gue MC film yang lo sutradarain juga, yaitu film tentang Seventeen waktu itu ya, kemarin gitu kan. Kan terus lo terkenal dengan sutradara musik video, ya kan, iklan dengan Upi Guava. Pokoknya kalau udah ngomongin beauty shot, lo ke Upi Guava. Lo bikin ombak di studio jadi laut. Ya kan? Terus kenapa tiba-tiba gue pengen taunya itu dulu Mas Upi. Apa yang mendasari lo dari kayak bikin banyak video klip jadi top of mind teman-teman musisi ya dan juga iklan, terus gesernya ke Pelangi Dimas yang pun bukan live action film yang drama atau horor gitu, tapi sci-fi. Nah itu dulu deh, gue pengen meluruskan itu yang belum pernah gue tanyain di press con, karena pasti waktunya nggak banyak kalau di press con. Silahkan. Sebenarnya kalau tarik mundur, gua itu lumayan punya spektrum tuh macam-macam sih. Maksud gua pernah ada era kalau gue bikin musik video pasti yang aneh-aneh gitu, yang konsepnya aneh-aneh. Adalah era lah. Yang apa sih, yang endingnya twist ending kan ada zamannya lah. Ada. Ya kan, ada era di mana zaman storytelling drama yang bikin orang nangis. Juga ada era gue di situ banget, apalagi di iklan gue sempat ngerjain iklan apa yang berapa tahun terakhir tuh Matahari storytelling yang selalu orang nangis. Itu dikenal sebagai sutradara yang drama banget gitu. Ada masa-masa gue lagi suka sama eksplorasi secara visual art, bermain sama poetic shots gitu. Sebenarnya emang pada dasarnya gue tuh bosanan aja. Bagus, bosanan. Masih minta deketan deh. Oke, terus. Cuman gini, itu yang
Tapi musik video tuh buat gue tuh tempat yang tepat buat gue tuh punya tempat inkubasi karena Di playground lo gitu ya. playground gue banget sampai hari ini gue gak akan pernah lepas dan gue masih ngerjain Musik bahkan video ya. beberapa hari yang lalu gue masih syuting video klip gitu karena buat gue video klip itu adalah satu-satunya produk komersil artinya ada duitnya. Yes. Tapi lu tuh punya kebebasan visual dari animasi, poetic shots, surreal, drama, storytelling masuk ke ranah komersial. Ya. Sementara kalau di industri yang lain kayak iklan atau film ada lah yang ini ada duitnya kasarnya. Betul. Yang ini lu harus idealis. Iya. Di klip tuh kayaknya nggak ada istilah clipper idealis gitu karena harus komersil ya, produk komersil ya. iya dan secara visual pun banyak director gue dan ya, teman-teman yang lain punya caranya masing-masing dan semuanya masuk ranah komersil gitu. Oh, I Iya nggak see. sih mau I see. ada director misalnya yang kuat dengan poetic visual yang surreal nggak pernah disebut sebagai director klip idealis bahkan dia terkenal gitu. Iya. Terus gue klip itu enak banget buat lo eksplorasi dan gue banyak eksperimen belajar di video klip. Nanti ilmunya gue pakai di iklan, gue pakai di film gitu loh. Oh, I see. Iya. Terus Selalu begitu dari dulu selalu gitu saat Ya. gue mau belajar storytelling, klip udah jadi baru bikin. bawa ke iklan. Nah kalau film lain nih, gue yakin semua director pasti berlabuhnya pengen di film. Betul, Pasti. betul. Gue juga dari awal pengen jadi director karena mau bikin film. Film panjang ya terutama ya. Kayak Yes. kalau musisi tuh bikin album. lah, ya. Betul. Kebetulan memang tawaran buat bikin film itu sudah cukup banyak dari 5-6 tahun yang lalu. Yakin gue. sebenarnya. Tapi selalu di saat-saat terakhir gue tuh kayak bail out gitu, kayak mundur, kayak nggak feeling karena gue ngerasa gini kalau gue masuk dengan selera produser atau Yeah. dengan selera umum, ini gue sama aja nih. Gue di klip sama di komersial gue berusaha untuk serve the industry. Oke. Kalau di film gue nggak bawa warna gue dan gue kejebak dengan selera industri, biasanya kalau kata orang-orang lu susah belok. Iya sih. Oh, kalau udah awal masuk kayak ngikut. Iya misalnya komedi lu laku deh misalnya kan lu pasti pengen laku dong. Yes, Laku. pasti Ya akan udah. di callingnya komedi lagi, komedi Iya, kan lagi. susah belok. Iya. Spesialis komedi. Iya, jadi ada Iya, label labeling. itu. Iya, jadi ada Iya. ketakutan gue untuk salah mendarat aja gitu sebenarnya. Oke. Nah, Oke. dan ini kan kayak titik terakhir karir gue lah. Dan gue ngerasa di situ gue ngerasa nggak ada kayak gue harus serving my purpose. Yes. Apa sih yang gue pengenin? Ya gue jadi ingat gue dari dulu emang pengen bikin sci-fi dan film anak-anak. Oh, emang udah Emang dari dulu. pendam lama cita-cita yang Iya. emang lo pengen itu kalau ke film sci-fi dan anak-anak. Iya. Dan gue beberapa kali Iya. menolak tawaran film karena gue bilang film ini anak gue nggak bisa nonton, gue nggak mau gitu. Maksudnya gue nggak mau ngerjain film yang anak gue nggak bisa nonton di premier dan anak gue nggak bisa ini film papa gitu. Berarti tawarannya horor tuh ya. Hah? Tawarannya horor tuh ya. Ada ya. Sebenarnya enggak bukan horor itu malah yang ada cium-cium aja gitu. Oh, loh. drama, malah drama Gue dewasa. nggak bisa anak gue nggak bisa nonton. Gua. Iya, belum bisa nonton anaknya masih kecil. Ya gitulah intinya dan itu sebenarnya makanya gue jadi menahan diri untuk nggak bikin film ya Oke. karena gue tahu apa yang gue minta tuh nggak gampang diterima oleh produser nggak mungkin Iya, lah iya. gue bawa proposal sci-fi Yes. ke perusahaan besar gitu dianggap gila kali gue. Nah makanya Gila makanya lu itu gitu. apalagi di Indonesia ya kan mau yang kita tahu di Indonesia secara industri nggak common kan sci-fi itu Nggak belum. common. Iya terus gue ketemu lagi gue udah tahu nih akhirnya Mas Upi bikin beberapa video klip kayak sama Kang Arman Maulana yang Brando Money itu ya yang di Gurun Pasir Iya, iya. itu kan udah pakai studio XR lo Iya. Dos Guava ya kan kemudian ketemu pada saat di Forum Sutradara. Aduh apa namanya Mas Upi? Ini apa? IFDC. 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 ya. Jadi gue kan kayak situ yang Iya, pas bener. pemilihan Iya, iya. ketua IFDC Ketua baru. Iya. Ketua baru Iya. Mas Hervi Kardit kalau nggak salah waktu itu yang Si kepilih. Agung. Pokoknya Agung Stosa yang menang ya. Agung Stosa sama Mas Hervi Kardit ya. Pokoknya di itulah ada di Mas itu Fajar. Fajar Nugros tuh yang bikin Iya, di betul. Menteng Iya, waktu itu. Beliau presentasi di depan sutradara-sutradara. Muka gila aja ya. Nih ada nih penemuan baru, bukan penemuan baru kayak, nih ada studio yang kita lo budget dan lain-lain, lo nggak usah terlalu mahal, tapi lo bisa mewujudkan semua visi lo. Lo dari gerilya itu mau, iya kan Mas Ubi? Gue agak-agak muka gila aja. Nggak tahu, gue kadang-kadang suka mikir. Gue tuh nggak mikir ya, maksudnya gitu kayak kadang-kadang gue juga kalau ngeliat yang lalu-lalu, gitu, kadang-kadang gue suka, iya gue tuh agak muka gila juga ya ketemu orang. Kenalkan gitu ya. Knowing positions segala macam ya udah gue nyeritain aja apa yang gue jalanin gitu, gue ngelakuin ini mungkin for some people dianggap
gila gitu, tapi untung gue nggak tahu ya. Jadi gue ya ngerasa Bukan untung enggak, tapi untung enggak ngerasa tahu bener waras-waras itu. aja gitu, Itu kayak. bener tuh. Sama lah, Alim juga beberapa kali pas bikin skrip kan juga ngomong, Iya. "Nah, awal-awal gue nggak perlu gila gitu." Iya, nah, Untung gue nggak tahu. ada perjalanan itu tuh. Tapi akhirnya kan lu tetap ngebangun si XR Studio ini kan, Mas Ubi. Iya, karena gue percaya. Maksudnya gue tuh pada dasarnya sebenarnya gue tuh terukur orangnya. Oh. Gue tuh orangnya dari dulu tuh apa ya? Mencoba ilmiah lah. Iya. Nggak- Ada by nggak data nih gayanya gimana. aja. Pantes genrenya Pura-pura sci-fi. aja. Iya. Sci-fi itu terukur. Ada ilmiah, Semuanya bisa ada, dijelaskan. biasanya dijelasin. Semua bisa dijelaskan, semua bisa diukur. Iya. Cuman Pasti. emang pembawaan gue aja kadang-kadang kelihatan kayak orang nekat, kayak orang wah gitu. Padahal sebenarnya gue tuh orangnya tuh sangat hati-hati sebenarnya gue orangnya. Tapi dengan penuh Banget. perhitungan ya. Perhitungan. Mungkin gini kayak oke nih gue film rilis misalkan 3-4 tahun lagi. Ya bisa balik dari musik video dulu dah nih. Modal aja. Iya kan? Itu pasti tuh. Gue 3 tahun terakhir kan gue nyetop banyak project nih. Betul. Karena sibuk ke Pelangi Dimas. Tapi gitu setiap 3-4 bulan duit gue udah habis. Dan break dulu ya. Gue mau habis syutingan dulu. Syuting dulu gue. Dapat duit lagi, kerja lagi Pelangi Dimas. Udah habis lagi, udah habis nih. Break dulu, ngambil iklan satu, ngambil iklan gitu. Tapi bukan itu alasan Pelangi Dimas jadi 5 tahun ya. Enggak. Itu memang prosesnya panjang. Tapi nggak tahu juga sih. Nggak dikit-dikit gue ambil sehari 2 hari set. Tetep kok ada postingan studio itu kan nggak boleh berhenti. Nggak boleh Iya. Kan sambil nunggu Iya. update dari si software-software. Betul. Oh iya. Sudah nggak ngapa-ngapain. Syuting yang lain dulu. Duit tipis men. Duit. Logika tanpa logistik is nothing bro. Nggak mungkin. Bagus tuh. Logika tanpa logistik. Gue bikin film di rumah gak makan. Iya makanya. Gue ditarik suruh pulang. Boleh kerja lagi. Udah video klip aja ntar akhirnya gitu ya. Dari akhirnya kan ketemu deh Mas. Pilihannya adalah lo bikin pada saat itu visinya udah bareng sama Mas Dendi di awal. Dari awal ya udah. Si studio ini pun emang udah bareng-bareng berarti. Studio itu beda. Studio itu sebenarnya kan gini. Secara paralel diskusi ini ngobrol, gue memang riset teknologinya sendiri nih. Oke. Nah, gue ada kepentingan kan. Iya. 2 tahun pertama tuh gue akan bikin pokoknya semua video klip gue alihin ke teknologi ini. Iya. Mau jelek mau bagus pokoknya gue harus jadi orang paling pinter dengan teknologi ini. Coba tuh ya Noah, Arman Maulana ya. Wah, lu kalau tahu lu pernah komputer meledak komputernya pernah. Gue pernah harusnya syuting 2 hari jadi 4 hari komputernya meledak. Gue salah perhitungan lah, salah teknis. Tapi untung sama Noah juga tuh. Untung mereka sangat suportif. Gila si Boril sampai yang udah ping. Gak apa-apa, Gue stres, iya. sorry ya. Ini gara-gara gue nekat nih gue bilang. Iya soalnya komputer meledak bukan 1 juta 2 juta kan. Komputer software yang Soal gede. komputernya, syutingnya nggak jalan masalahnya. Syutingannya jadi ngaret. Itu 1-2 jutanya di situ pak. Bukan di komputer. Hitungannya per day ya. Dan mereka tuh kan beda yang sibuk. Noah kan Betul, mereka betul. nungguin gue sampai pagi tuh main gitar ngibur. Malah mereka ngibur gue, bayangin. Gue lagi stres sama komputer nih. Nih anak-anak Noah nih sampai gue bawa gitar. Nyanyi. Ayo Lukman, kita hibur Lukman. si Upi biar gak stres gitu sumpah. Gue gokil, terharu gue. gokil, Bilang gokil, gila gokil. lu pada baik-baik banget lu gue bilang. Asli. Mereka nyanyi. Jadi Noah live depan gue. Sambil pakai mikirin. akustikan. Karena dia tahu gue lagi stres lu bayangin. Bilang gila nih mereka bener-bener baik-baik banget. Berarti ada momen sampai kayak gitu. Ada dan besoknya setelah ini kita selesaikan 99% dari tim yang udah gue bangun Iya. mundur semua. Wah kayaknya kita nggak bisa lagi nih nerusin riset ini. Oh karena mereka pun baru ya di Semua baru kan masuknya ya. nggak ada orang yang ngerti di sini. Di seluruh dunia nggak ada bahkan. Iya, lu duluan yang masuk di sini. Kita duluan masuk belajar bareng-bareng. Ya kan ini kan nggak mungkin sendiri kan. Gue belajar Betul. sama orang. Di dunia pun juga masih baru. Jadi gue nggak bisa nanya sama siapa-siapa juga. Bener karena belum ada industrinya belum fit untuk lo ada contohnya. Jadi lo Nggak ada. termasuk orang-orang yang awal di seluruh dunia. Salah satu early adopters lah istilahnya. Wow. Jadi bener-bener gue nanya kan terhubung dengan WhatsApp grup sama email sama softwarenya nih. Betul. Kita saling nggak ngerti nanya-nanya gitu. Karena semua lagi pada riset di ini yang step yang sama berarti ya. Asli. Gue mundur, gue sendirian lagi. Ini berani sih. Ini gue sendirian lagi, dan gue kan nggak ngerti apa-apa soal teknis sebenarnya pada awalnya. Gue punya pilihan juga untuk ya udahlah Nggak usah lah, sih mending iya. gue nggak direct aja bikin klip dapat duit gitu ngapain gue dapat tapi kan Iya. tahu dorongan untuk kalau gue nggak bikin ini nggak ada yang percaya sama film gue gitu. Film gue nggak akan bisa bukan karena film gue nggak mungkin dibikin dengan cara yang sama gitu. Jadi ya udah sial-sialnya gue lah. Iya. Film gue bisa dibikin. Ini harus gue solve dulu masalahnya gitu.
Gila. Ngerti nggak sih? Kayak- Iya, ini hutan yang baru. Ada hutan baru, tapi cuma beberapa orang yang boleh masuk. Mau masuk. Silakan itu lu bikin jalur sendiri kan gitu. Yoi. Hitungannya gitu kan. Bener, dan sempat sendiri lagi. Udahlah tetap belajar lagi. Pas gue kena COVID buka YouTube, Iya. cobain lagi. Nah, tapi menariknya adalah sejak abis itu gue kayak sendiri lagi, gue jadi lebih pengen belajar. Sebelumnya kan gue ngerasa udah punya tim, Iya. kali-kali ya udah gue hanya ngatur-ngatur aja nih. Iya. Pokoknya tugas gue nyariin job buat latihan, intinya gitu. Oke. Lu belajar ininya, lu ininya, gue cariin job buat latihan. Gue atur tuh selama setahun berapa job nih. Tapi Bisa kenapa latihan. mereka mundur? Mundur, Kalau akhirnya sendiri. gua harus belajar teknis kan. Iya betul. Ya, tapi pas gue kena COVID dulu 2 minggu. Dan menariknya, hasil dari pembelajaran gue pas kena COVID, nganggur, buka YouTube, belajar teknis, itu jadi teaser pertamanya Pelangi di Mars. Oh itu teaser pertama tuh itu. hasil dari lo merenung sendiri. Belajar dari Sendiri dari lo. Pas jadi, keren juga. Gua gede. Bukan keren juga, keren banget. Dari teaser aja orang itu kan udah jadi omongan. Iya kan? Jadi nih film kita kayak gini nih. Wah keren juga Pi. Ya udah kita ini gitu. Ya Mas Dendi tuh emang udah terinfo dari awal dan emang oke Pi gue siap komit untuk nemenin lo atau gimana, karena gini sudut pandang produser kadang beda sama kreator dong. Bim, ya nggak? Kita di podcast kan juga gitu kayak oke, ada ide-ide kreatif tapi lihat dulu sisi produser atau komersil seperti apa. Nah Mas Dendi kan gimana tuh, apa based on Dendi tuh produser terbaik kalau menurut gue. Dan gue yakin jalur menjadi produser film Iya. yang paling tepat tuh jadi manajer band. iya, dan Mas Dendi menjalani itu dari Betul. nemenin Seventeen nol. Karena manajer band itu di saat bersamaan lu harus bisa ngurusin kontrak dengan klien. Iya. Ngurusin panggung yang mungkin kalau goyang asuransinya, karpetnya nggak boleh kelipet, kabel nggak boleh hilang. Iya. Dari bisnis sampai hal teknis, tapi saat yang bersamaan ngurusin artis yang moody gitu, yang tahu-tahu gue capek, gue mau pokari sweat kan, ya kan, gue mau pergi gitu. Ya nggak sih? Harus Dia- dijagain juga dia ya. bisa ngobrol sama orang kreatif Iya. dan bikin mereka nyaman. Iya. Tapi saat yang bersamaan dia juga bisa ngurusin segala hal yang sifatnya tuh Teknis. bisnis. Ya udah, jadi dari awal gue tidak sekalipun melihat dari dia itu ada ekspresi Iya. penolakan, maksudnya penolakan, nggak percaya. Selalu dia, gue cerita nih, oke Pi bagus nih, jadi ngerti nggak? Gue Iya benar. nggak pernah gue Setuju tuh gue. merasa Iya. dikecilin Iya. atau kayak dianggap lu yakin. Nggak pernah, Iya lagi. sekalipun nggak pernah sampai detik terakhir. Gue kan juga lagi berproses sama Mas Dendi ya, karena kenal dari lama MC film-filmnya. Kita gibahin dia aja. Iya Dendi. Jadi terus gue kita majuin juga. Ada ceritanya podcast hancur juga. Gue ngobrol sama Mas Dendi. Mas gue minta pendapat lo dong gini. Wah ini menarik ya. Tapi emang harus gini. Tapi lo beneran mau belajar gitu. Kalau belajar ayo. Jadi kayak wah dia terbuka buat semua orang yang mau berproses gitu loh. Sangat. Makanya lu merasa dapat partner yang tepat ya Oh, pada saat sama Mas Dendi ya. Iya, banyak cerita ya. Kalau di film-film yang skala besar tuh biasanya nggak semua. Pasti ada momen di saat produser dan director tuh berantem. Pasti. Oh ya itu bukan cerita yang Pastilah, karena- janggal, tapi itu cerita yang lumrah yang Ya, emang karena di sering penghujung sebuah karya pasti ada dua kepentingan yang pasti nggak akan bisa sinkron. Tapi gue sama Denny itu nggak pernah berantem sama sekali. nggak Sama sekali. Kita tuh bisa teleponan sampai tengah malam. Iya. Gue curhat ngomel-ngomel. Dan nggak bisa gini, masa gini. Dan dia tuh dengerin gua. Iya Pi, Dia selalu iya Pi ngasih- gimana gitu ya. ngasih selalu dia tuh ngasih penjelasan yang misalnya intinya tuh gini, beda ya kalau orang dengerin doang. Ini nggak dengerin, dia dengerin dan dia diskusi. Oh, Dua arah. betul. Dua arah. Malah kadang-kadang abis gua ngomong sejam, dia ngomongnya 2 jam. Jadi intinya dan itu sampai tengah malam. Kadang-kadang abis ketemu meeting, pulang ke rumah, teleponan. Pasti lagi. teleponan. Sampai bininya ngomong, lu kalau ketemu lu Pi, aduh Pi, ya suami gue. Kayak 5 tahun ini lebih sering teleponan sama Mas Upin nih. Kemarin pas lagi launching, gue sama istri gue, Denny Iya, sama istrinya, iya. dia serah terima suami. Akhirnya dikembalikan lagi Kita suami-suami serahkan kita kembali gitu. ya. Suami-suami kita. Oke. Ntar kapan akan di Kobibo, gue penasaran juga untuk di sampai ke VO talent dan ininya mau voice actornya. Tapi gue pengen dulu ke Mas Upi pada saat lo udah oke nge-crack deal untuk project ini jalan. Apakah ceritanya satu doang Pelangi di Mars ini atau ada berapa opsi cerita Mas Upi waktu saat itu? Karena udah pasti nih cerita anak gitu ya. Ya kalau konsep tentang Mars, gue pernah punya decknya, tapi itu tahun 2005-an. Lama banget. Nah, gue pernah punya Gila, deck 2005 ngayal. udah Iya, punya tentang deck. ekspedisi Mars. Wah. Tapi itu nggak pernah berani gue tawarin ke siapa karena
nggak mungkin diterima juga. 2020-an aja masih Tapi begini gua apa? pernah punya. 2005 aja horor aja Ada. belum laku kali di sinema ya. Kalau horor kan Iya, Masih gue gitu. simpen tuh decknya tuh 2005-an ya. Wah, Deck oke. Tentang Mars. Ekspedisi Mars, Indonesia Astronaut. Nah, Oh. ada pokoknya konsep tentang gini. Pas kemarin ini, Dan pokoknya gue mau gue tuh selama ini sebel ngelihat masalah-masalah dunia tokoh sentralnya pasti Amerika gitu loh. Iya. Indonesia nih. Jadi gue pengen seorang Indonesia astronot tapi memecahkan masalah dunia yang dia pimpin itu, maksud gue kalau robot di negara lain itu konsepnya. Oh, tapi gitu. mengenai anak kecil dan perempuan itu belakangan. Itu berkembang ya, tapi Berkembang. konsep. Awalnya anak cowok awalnya. Oh. Terus malamnya gue telepon lagi. Den, lu bayangin Den, anak cewek bawa ukulele. Cie, gue ngayal. Wah, boleh juga gitu. Pokoknya ya berhayal aja terus. Oh, oke, gini. oke. Intinya yang dari awal fix itu yang kita udah nggak mungkin berubah adalah orang Indonesia. Iya. Tokoh sentral Ah. ngelamatin dunia astronot. Oh, jadi itu yang dari awal ya, karena kan opsi banyak. Kenapa harus ke Mars? Kenapa lo bisa aja di? Oh, kalau Mars emang. Iya, berarti kan Pengen terpendam dari 2005 ini ide lo dan keinginan lo, antusiasnya terhadap Mars terutama ya. Karena Mars itu akan. Wah. Iya itu loh. Kan udah mungkin. diteliti, Pak. Iya makanya. Mungkin. Iya. aja. Maka Mars tuh akan. Bulan udah, nextnya Mars. Jadi kayak lo kalau nyuruh anak kecil mimpi juga jangan jauh-jauh. Maksud gue bukan jauh. Lo kalau mau memancing anak untuk bermimpi, Iya. lo kasih benchmark juga yang Udah ada yang secara alam logisnya mereka tuh possible. Betul. Kalau langsung Pluto gitu, Iya, itu takutnya jauh ya. agak berjarak. Iya. Jadi kayak dongeng. Iya. Ini kan gua kan coba memantik. Mars, iya. Ini saat lu gede, ini beneran nih. Iya. Mungkin banget terjadi Iya, nih. sekarang lu kalau mau bisa nih sekolah yang bener, ntar lu beneran berangkat gitu loh. Oh, Kayak jadi ada gitunya. konsep Marsnya udah punya dari 2005. Udah ada. Akhirnya obrolan-obrolan berkembang. Tokoh sentralnya Indonesia memimpin negara-negara lain, itu diwakili oleh robot-robot ini menyelamatkan dunia. Betul. Tapi yang kemudian berubah secara delivery Iya. menjadi sangat anak-anak, itu proses setelah ketemu Alim. Penulis skenarionya Mas Alim Ya. Studio, di mana ada ratusan film ya Mas Alim ya. Betul. Tadinya Itu memang Dendi berarti tuh. harusnya lebih dewasa atau Enggak, gimana? nih gini. Ego director lah. Lo kan Iya, kalau iya, ngomongin iya. debut film, teknologi, sci-fi, pasti di benak lo tuh pasti Interstellar. Betul. Nggak mungkin lah Iya. lo Iya. memilih yang nggak kayak gitu. Iya, Udah betul. pasti lah Itu udah inian kita tuh ya. Iya, jadi even gue bilang sama Dendi anak-anak, tetap pasti di kepala gue Bayangannya- gambar-gambar kayak gitu, Iya, keren iya. gitu. Nah pas ketemu Alim, nah Alim itu Dendi yang approach. Oke. Itu enaknya jadi gini, oke Den, tugas gue teknologi, tugas lu ya dia produser ya, Iya. dia harus cariin think tank gue yang Ya. yang ngebalance. Nah dia tuh pinter tuh ngepuzzlein, kayaknya harus Alim gitu. Oh. Pas Alim ngasih skrip pertama, gue seminggu tuh gue gak terima tuh. Ego. Karena isinya tuh pelangi mental. Kok kartun banget. Gue sebel sebenarnya kayak ini kan gue pengen nunjukin kecanggihan gue gitu Iya. sci-fi. Tapi gue suka, gue ketawa pas baca skripnya. Gue ketawa, terhibur. Iya. Tapi gue gak terima. Bukan kayak gini gitu. Ini awalnya. ego gue diserang banget. Iya. Seminggu gue tuh diem bilang, Den, gue butuh waktu nih. Gue tuh kayak sebel tapi gue seneng. Iya. Minggu. Satu sisi ini, iya menyenangkan, tapi satu sisi gila idealis gue yang udah lama ini kan udah butuh pengen validasi terwujud. dari kesamaan filmmaker. Tapi ya Dendi selalu bisa ngasih gue pengertian gini-gini. Iya sih. Dan lagi-lagi kita mau buat siapa? Buat anak-anak kan, anak-anak kita kan. Ya ini caranya mereka ngelihat dunia. Iya sih. Ya udah. Dan abis itu gue jadi cinta banget sama apa yang dibuat Alim. Maksudnya jadi nerima. Ya. Karena ya dia ngewarasin gue. Istilah dia berhasil membuang lapisan ego pertama gue. Setelah itu gue udah bisa masuk tuh, udah bisa ngimbangin. Berarti tahu cara masuknya ya Mas Alim ya ke lu ya. Tahu Ya, Pi gini jadi sudut pandang sebelah mana yang dikasih tahu sama Mas Alim sehingga lo Pi gini gitu loh. Ya intinya dia sudah punya visi Iya. clear. Tinggal sejauh mana gue mau nerima. Dan situasi kita bertiga nih kan orang bilang triangle kan, Yes. producer, director, scriptwriter. Emang sehat banget kita ngobrol, diskusi dan udah di titik itu gue bener-bener ngebuang jubah itu yang gue masuk bener-bener. Jadi emang ya, harus kayak gini. harus Bahkan kayak- gue namain banyak ide-ide yang
seperti itu. Gitu, ngerti gak sih? Oh iya. Jadi udah triangle-nya udah tercipta. Udah kebentuk. Nah, lo pada saat berproses ya, lo pasti udah denger lah Pelangi di Mars gitu, projectnya dan lain-lain ya, Moy. Lo sebagai orang yang ada di industri VO, kan akrabnya bener tuh, ketemunya teman-teman dari industri iklan, TVC gitu-gitu kan. Ngomongin iklan gue sama Mas Upi. Nah, ngomongin iklan, mungkin lo pernah ketemu di satu project. Ngomongin berapa versi? Nah, Berapa versi? Bim, 3 versi ya, 5 versi ya. Ngomongin workflow produksi iklan. Akhirnya itu gue pengen tahu, lo kalau beli hati udah ada nggak sih di industri di luar gitu ya, VO talent ini yang memang ranahnya tuh menuju ke voice actor, karena di Indonesia gue nggak tahu gimana sih industri voice actor. Ya, jadi kalau di Indonesia sendiri memang ada sedikit bukan miss ya, tapi pergeseran makna lah. Ya. Di luar negeri tuh nggak ada istilah voice over talent, nggak ada dubber, itu nggak ada tuh. Semua tergabung dalam satu namanya voice actor. Oh, mau lo dubber, lo mau lo cuma Iya. TVC, tapi lo mau Udah, film, lo voice actor. Lo voice actor. Gitu. Oh, Voice actor lo bisa melakukan voice over, lo bisa melakukan dubbing gitu. Iya. Itu nggak pernah mandi karena voice yang dijual. Ya kan? Bodoh ya. Bodoh amat. Udah begini aja gue orang voice. Gue voice banget. Suara ini. Iya. Nah, Dan, terus secara profesi di luar negeri juga udah legit gitu. Udah bener-bener ya ada bukan udah kualitas, ada sertifikasinya dan lain-lain. Di Indonesia jarang ada ruang-ruang seperti ini gitu. Oke. Film kayak di sana juga awalnya podcast kan. Iya. Sisi voice actor itu dari podcast, dari voice over gitu. Tapi ketika pas gua di konteks sama Pak Nando terus Pak Dendi gitu, Ya. wah, ini dia nih. Karena for the first time film Indonesia yang pakai darah murni voice over sliterin gitu. Iya. Ini film Pelangi di Mars. Iya. Gitu. Sebelumnya ya memang kita paham lah setiap film kan butuh promosi dan lain-lain juga ya. Makanya mungkin voice actornya diisi sama aktor layar kaca gitu. Layar lebar. Saya udah punya names gitu. Oh, I see, gue paham maksudnya. Jadi Paham nggak? jadi Misalnya- secara profesi tuh aktor, tapi dia Aktor. disuruh mengisi suaranya. Iya. Figur Oh, lah. figur. Iya. Yang itu figurnya. Iya, bukan voice ya, orang yang bekerja di bidang voice ini gitu ya. Bukan kualitas emang iya. Iya, Betul. paham gue. Jadi keaktorannya bukan ke voice-nya gitu ya. Oke. Kenapa di luar negeri Jack Black dan lain-lain segala macam Vin Diesel gitu juga mereka juga melakukan voice actor karena juga mereka mendalami voice acting juga. Oh. Gitu. Ya karena bukan yang cuman Iya. actingnya aja. Karena yang common buat gue gitu kan, film animasi atau film ya sci-fi dan lain-lain yang emang harus diisi sama aktor. Gue banyak kenalnya tuh ya aktor kayak Jack Black dan lain-lain gitu-gitu kan, mereka aktor yang mengisi suara. Ya kan, Sekolah Jack Black, Pak. Tapi emang tahapan apa acting yang bener ya lo voice. Iya. Voice, teater gitu-gitu tuh. Iya. Aktor baru. Iya. Bukan nama apa gain suara Iya. Gitu. Ya, lu gimana caranya berakting cuman baca naskah dan suara doang Iya. gitu. Kalau lu di situ udah bisa munculin sebuah soul kan sebenarnya tinggal digerakin walaupun tidak sesimpel ini. Iya, gitu. betul. Cuman tahapannya kayak Mas Upi bilang tadi tuh udah pasti bisa. Karena gue pernah mengisi satu suara karakter gitu di series animasi Brahma Kumbara. Trungtung. Bukan. Brahma Kumbara Saya- angkatannya. Fadli. Fadli Mario. Iya, dia Asli Subrata gitu. Iya. Gue tumbuh dengan itu loh. Suara bapaknya dia. Gue tumbuh dengan kalau Iya. Gue ngisi di Trungtung kemarin. Oh iya. Iya, jadi tukang ojeknya. Aku tapi kalau kemarin kan makanya gue pengen tahu prosesnya karena waktu itu gue udah jadi tuh, jadi udah Oh, iya. enggak belum jadi gue ngisi doang, nanti ekspektasinya gimana ngisi sama teman-teman Little Giants tuh sama Mas Boni ya kan, ngisi terus jadi gitu. Nah kalau voice apa actor di Pelangi di Mars kayak apa prosesnya? Oke. Gue pengen tahu karena itu. Lucu sih. Gue bayangannya juga kayak gitu tentunya, kayak voice acting di luar negeri. Ya. Belum ada gambarnya. Tapi gue baca doang. Cuman gue lupa lah, karena ini udah dari 2020 ya. Teaser satunya udah ada nih. Iya. Gitu. Kalau di luar negeri kan kadang animatornya yang ngikutin gitu. Iya, betul. Suara jadi bebas tuh. Mau pakai improvisasi, nggak terbatas waktu, Yes. durasi. Karena ada sih batasannya gitu. Cuman pas kemarin, udah ada. Cuman Mas Upi
ya balik lagi tadi tuh nggak bercanda tuh ngomongin iklan dengan segala workflow-nya. Iya, iya. Nah, Mas Upi ini kalau misalnya masih di iklan dan misalnya ngerjain iklan terus gua ketemu nge-voice overin sebuah brand PH-nya Mas Upi. Iya. 15 menit gua jadi. Cepet ya. Enak ya karena udah tahu apa yang mau. Udah tahu kalaupun ada opsi directionnya pas gitu. Oh. Dikasih ruang dulu gua. Oke, dikasih ruang, dikasih kebebasan. Kalau nggak cocok, ada opsinya nangkep. Iya. Yang paham. yang membuat lama adalah di direct dulu, di push dulu, mau gue begini, nggak salah juga. Iya. Cuman akhirnya kan ada pressure tuh dari si talentnya. Iya. Udah gitu, udah kita kasih makan egonya, sebenarnya udah oke. Cus dong. Acus. Itu Kata-kata itu kan. Gak bakal dipakai juga cus. Mas Upi memberikan kebebasan itu. Itu yang Mas Upi tadi udah bilang belum ya, mungkin di balik layar. Iya. Banyak proses yang bisa di-cut gitu. Oke. Tidak terlalu terlihat tapi matters banget. Berarti bisa dibilang masuknya teman-teman voice actor ini di proses-proses menuju akhir ya, Mas? Setelah pada saat jadi, karena yang lo awalin proses adalah body actor. Iya, ide awalnya sebenarnya kita mencari body actor dan voice actor sekaligus. Jadi satu orang. Konsep. Jadi versi ideal gue saat itu, gue mendirect body dan voice biar orang yang sekalian. sama, I see. berakting langsung. Iya. Tapi memang karena waktu juga, jadi di beberapa karakter gue harus milih. Ada yang memang yang memerankan body dan juga voice actornya, ada yang harus body actornya sendiri, voice actornya sendiri. Betul, kayak contoh misalnya Petia. Petia pemeran body actor tuh cewek, si Rika. Iya benar, Rika Dia kayaknya. paling bagus di antara semua kandidat yang kita casting. Tapi dia cewek dan suaranya cewek. Ya udah, artinya ya dari awal kita notes bahwa Petia harus punya voice actor. Batik juga, dari sekian banyak pemeran batik kita nggak ada yang oke. Malah oke-nya sama Manzo yang dia itu kan acting coach sebenarnya. Dan Manzo itu kan cadel, nggak bisa ngomong R. Oh iya. Kalau dia batik itu robot Perancis mungkin cocok ya. Bukan robot Indonesia. Dan cukup anomali nih kalau Manzo badannya besar. Suaranya gitu. Iya. Kalau dia robot Perancis mungkin cocok. Tuh. Nah, ya. Indonesia sama. Yoman satu lagi. Nah, Yoman juga emang dari awal gue membayangkan suaranya tidak seperti si Towel. Iya. Tapi Towel oke sebenarnya saat itu ya. Cuman saat kita mempertimbangkan banyak hal setelah kita mau merekam ulang suaranya Batik, kita ngelihat iya nih untuk Yoman kayaknya biar setiap robot tuh punya identitas suara yang spektrumnya lebar, kayaknya kita nggak bisa pakai suaranya Towel nih karena jadi terlalu similar dengan yang lainnya. I see. Dan butuh ekspresi-ekspresi yang memang mungkin nggak terlalu maksimal. Tapi dia pada dasarnya oke lah, dia orang yang bisa voice Denis sekaligus gitu. Ya udah akhirnya keluar 3 nama yang kita harus ulang. Betul, jadi Petia, Batik, dan Yoman. Akhirnya terpilih podcast apa mau namanya dulu? Bikam. Iya. Itu gue gak tahu loh. Ada mereka di pandemi ini coincidence. Ini coincidence nih. Gue milih based on hasil casting yang voice dikirim aja. Iya. Terpilih 3 ini. Itu beneran nggak tahu ya. Semesta aja gitu, nggak ada yang kebetulan gitu. Jadi gue dikontak. Terus gue nggak tahu apa pemeran 2-nya lagi. Gue di casting buat Batik, Petia dan Yoman. Iya, semuanya ada opsi. 3-nya gitu. Terus kayak ini menarik gitu. Teman gue biasanya jadi voice actor tapi buat Netflix gitu ya. Terus cuman 1 scene 2 scene atau bahkan teman gue yang pengarah dialognya. Yes. Gitu. Gue nanya siapa ya? Gue nanya Kristo aja deh. Iya. Malam-malam tuh. Toh kalau misalnya bisa gue telepon kabarin dia. Toh gue mau nanya dong. Kenapa bang? Buat ngisi suara jadi voice actor di film tuh berapa sih biasa? Oh, nanya gitu ya. Iya. Nanya mau Kristo. Iya, mahal Kristo. Iya. Kristo udah jadi. Top up-nya dulu. Iya. Bang. Oh bener. Sebenarnya mau Bang Gilang. Tersentuh tuh dia. Gak bisa lo ngalahin budget Dangdut Academy. Nah, Kristo langsung jawab. Hehe. Pelangi di Mars bang. Jadi siapa lu? Oh
sama. Langsung gitu. Ditawarin juga. Aku tahu tuh. Jadinya kita nggak ngomongin budget. Iya dong. Pak gua, Betul kalau dong. gua jadi lanjutin ngomongin budget nggak segitu budget gua sekarang. Dia juga karena sama-sama di project akan ada di project yang sama. Serius tuh iya. Iya. Lu jadi siapa? Nggak tahu bang. Gue juga di casting 3-3-nya. Oh iya sama gue juga nih gitu. Ya udah deh mudah-mudahan ketemu gitu. Pun Gilang gitu juga ya. Gilang juga dikirim. Gue belum tahu. Udah 3 hari 4 hari, 3 harian gitu. Pokoknya prosesnya seminggu. Gue inget di 3 hari keluar. Bim kamu jadi batik. Waduh. Bimo batik. Kristo Yoman telepon lagi. Jadi Yoman dia nggak apa-apa deh biar gue nggak tertekan banget kan bahasa Inggris. Iya benar. Banget ini karakter gue doang gitu. Iya. Oke. Satu lagi siapa ya Tok? Gitu. Oh lo nebak-nebak nih sama Kristo. Tahu gue nggak tahu ya udahlah. Keluar semuanya. Gilang Dirga. Wah, gue langsung teriak kita reunian. Masa lo gak bisa nebak kan bahakannya udah pasti gila. Iya. Ya kan kita kan. Iya dari apa Surausile. Gue taunya pas kita ketemu gimana atau intelektual. Sosok kaget. Gue bahkan gak tahu loh. Mereka ada podcast bertiga. Gue gak tahu gue. Oh. Udah milih based on bagus nih batik nih Bimo nih. Itu aja kita. Oh, nggak craftingnya tanpa lo tahu mereka bertiga pernah ada podcast ya? Enggak, iya. Nggak Tahu ada. nggak ketemu semenjak Bang Gilang sibuk ke iya dunia bener. lain itu. Dunia lain. Sempat dikit balik lagi. Dan 2012. Lagi love you Ya, Bang. ntar baru balik lagi nanti. Karena Gak usah ditebelin, udah dong. Gue udah bis. tapi kita support. Kita support udah Iya. gitu, udah set. Kita belum tahu, udah tahu skrip panjangnya masih kan udah di soft copy-nya set. Oke, di print gitu. Tidak bekerja kami. Let's go. Karena udah Rana bermain lu ya. Bang Gilang kan bukan begitu. Iya. Direksi tuh kayak gitu awalnya. Udah liar aja. Liar ya. Karena akhirnya pemilihannya tepat. Tapi ditambahkan juga pada saat take voice actornya ada tambahan komedi konsultan dari Ardit, betul. Ardit Erwanda. Adit juga sebenarnya udah kita libatin dari agak sebelumnya sebenarnya. Oke. Karena itu dia sejak keputusan bahkan kita ngerasa bahwa Adit udah kita hire sebelumnya lah. Iya, iya. Karena kita pun masih open apabila misalnya Sulil sama Kimchi pun ada yang kita ulang dia robot anyway bisa diulang. Iya. Tiba-tiba ya itu sejak kita dapat tayang Lebaran, jadi langsung ngebut gitu, langsung seret ya udah. Iya, karena Ardit udah berproses lama juga sama Mahakarya. Waktu Star Syndrome dia jadi komedi konsultan Iya, ya kan. betul. Jadi udah kenal juga secara person dan juga tahu workflow-nya Mahakarya seperti apa ya. Akhirnya jadilah. Jadi prosesnya lu bertiga tuh ngebedahnya gimana mau? Dia nggak ada skrip, udah tar skriptan nih. Gua kita ini mana? Ya pasti, Iya. tokannya pasti. Itu saling ngisi aja, udah aja. Masuknya udah di Pas awal baca, udah batik, udah lihat gambarnya asal ngomong. Kan Tapi lo kayaknya enak ditambahin kayak gini-gini. Enggak dong, lo harus kayak gini-gini. Oke, skrip gue mana? Lupa. Skripnya di layar. Akhirnya Lupa skripnya di layar. Tapi buat gue yang nonton, jadi gue udah menonton kemarin di Gala Premier dan lo yang nonton ini pun juga pasti nonton karena ini tayangnya setelah ini filmnya tayang. Itu works banget karena celutukan-celutukan itu yang membuat kayak ternyata kita sama robot-robot ini nggak ada jarak ya. Kan kalau lu sama robot, lu nonton film robot kayaknya kayak nggak relate karena kan bahasa robot. Iya betul. Tapi celutukan-celutukan yang diciptakan sama voice actor ini jadi merasa kita deket mas. Karena celutukannya kayak, gue kayak asik kayak gini, jadi nggak jadi nggak tanggepin dong, nggak ditanggepin nih gitu loh. Ada masa ada gitu robot. Sebenarnya itu juga alasan gue kenapa secara konsep gue tuh awalnya mau body actor dan voice tuh bersamaan. Karena itu ada tektok. Karena gue tuh menghindari kesan dubbing. Makanya Iya. konsep gue tuh nggak suka kesan dubbing. Makanya dari awal konsepnya body actor adalah voice actor. Jadi saat dia ngomong bertindak langsung. Nah, tapi di saat karena masalah teknis harus ini ulang, makanya gue berusaha menciptakan suasana yang sama sebenarnya. I see. Gitu loh. Iya. Pertama ya itu, gue nggak terlalu banyak ke direct, tapi gue hanya perlu nyontohin aja. Ya, kan beda ya. Kalau kita gini, kalau gue ketemu aktor nih ya, terus gue ngasih tahu lu gini, itu pasti nggak akan all out. Yes. Gue prefer apa yang gue ingin gue tuangkan, gue rekam, gue kasih. Jadi biar mereka dengerin tanpa boundaries apa-apa, nyerna apa yang gue maksud, dan gue lebih banyak ngomongin konteksnya. Batik tuh gini-gini. Gue rekam suara gue rekam ada beberapa hal gue contohin. Semua thoughts gue rekam,
gue kasih aja udah. Nih jadi lo Jadi- tahu visinya sutradara kayak apa gitu ya Mo ya saat itu dapat kan direction setelah ya. Lu on set, udah the stage is yours lah. Karena lo bisa ngeresapin ini yang dimaksud. Oke, pengamplifikasiannya udah best Iyalah, ke aktornya lagi. Ya mereka ahlinya ngapain dan, gue dan menariknya Mas Upi tuh saat recording gitu, gue yang pertama kali yang gue tanya, gue malah nggak kepikiran ada Ardit di situ. Iya, iya, iya. Ada Pak Ardit, comedy consultant, oke. Yang gue coba pikirin tuh kayak, ini siapa pengarah dialognya? Biasanya ada PD-nya. Kalau dubbing atau lagi voice acting. Pengarah dialog betul. Oh nggak ada, Mas Upi ternyata udah Iya. bisa menjadi pengarah dialog dengan stylenya, Dengan stylenya. stylenya dengan caranya yang Betul. beliau katakan itu kayak, oke. Nice sudah. Ya yang penting kalau Subi ngejagain supaya lo nggak lupa tone suaranya di mana gitu ya. Iya kan? Asli Pak. Ya namanya juga pita suara. Iya. Hari pertama semangat, hari kedua semangat, hari ketiga lepas. Iya lepas dulu bentar. Kemarin kayak gini nih. Ku cempreng gitu. Jadi Jawa. Monggo pada. Tapi kolaborasi yang menarik buat gue dan jadinya kayak ini pertama kali juga gue kemarin pas gue bilang preskon pertama yang melibatkan selain voice actor, body actornya diundang. Iya kan. Jadi body actor jadi part penting juga karena itu juga kerjaan yang belum gue nggak tahu gimana sebelumnya di industri Indonesia gitu. Body actor kayak baru Pelangi Dimas yang pakai itu kan. Nggak tahu buat secara gue, teknologi. misalnya ini terlepas ya mungkin karena gue sama Dendi kan kita kan kayak outliers lah. Iya, iya. Orang yang mapan di industri, artinya kita sebisa mungkin nggak mau terjebak dengan apa ya, Pattern yang udah ada. paradigma, dogma, how Iya, to, iya. biasanya gimana. Buat kita apa yang penting ya udah kita sampaikan. Nah ini film kan bisa dibilang, maksudnya gini, ini film tuh kerja kolektif. Yes. Dan semua orang punya Andilnya ya. goresan. Maksud gue gininya batik tuh Manzo yang kasih. Kan gue nggak mungkin masa gue klaim itu gue kan enggak. Iya. So, kayak bahkan monggonya itu tuh ya si Manzo yang ngebentuk segala macam. Semua mereka itu punya andil Iya. gitu.